Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Misbah di channel Legalitas Sultan. Di video ini saya akan memberikan tips untuk kalian yang mencari cara membuat CV perusahaan yang bergerak di bidang konstruksi. Sebelum kalian membuat CV perusahaan yang bergerak di konstruksi, kalian harus mengetahui alurnya dulu. Alurnya itu kemana aja, karena kalau kita nggak tahu alurnya, seperti kita mempunyai tujuan tapi tujuannya nggak tahu kemana, nggak punya bayangan mau kemana. Alur membuat CV perusahaan di sini saya bagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu menentukan KBLI. Jadi yang namanya konstruksi itu luas. Kalau di zaman tahun 2010 ke bawah itu konstruksi itu masih global. Misalnya konstruksi itu bisa melaksanakan pekerjaan apapun. Entah itu mekanikal, elektrikal, dari pembangunannya dan semuanya. Tetapi kalau sekarang konstruksi itu lebih spesifik. Ada konstruksi bangunan jalan, konstruksi bangunan rumah sakit, konstruksi pendidikan, bangunan hotel, konstruksi bangunan khusus, dan lain-lain. Nah, kalian harus menentukan konstruksi apa yang akan dijalankan ataupun sudah berjalan sekarang. Kalau diperlukan, kalian tentukan sampai ke detail-detailnya, seperti misalnya interior, eksterior, pekerjaan plumbing, elektrikal, karena pekerjaan tersebut belum termasuk pekerjaan konstruksi bangunan. Jadi kalian harus cantumkan juga di dalam akta notaris. Untuk lebih jelasnya, saya lampirkan KBLI yang berhubungan. Silahkan download KBLI yang berhubungan dengan konstruksi di kolom deskripsi yang saya sediakan. Di file tersebut kalian tinggal pilih aja KBLI mana yang akan kalian pakai. Dengan menentukan KBLI yang fix, kalian telah membantu pekerjaan notaris, karena notaris tidak perlu mencari kembali KBLI yang sesuai. Juga agar tidak ada kesalahan di kemudian hari yang mengharuskan untuk melakukan perubahan akta notaris, karena hal tersebut akan mengeluarkan biaya lagi. Selain itu juga jadi mempercepat untuk bisa lanjut ke proses selanjutnya. Yang kedua, tujuan akhir CV perusahaan konstruksi. Tujuan di sini itu mau sampai mana? Misal, hanya dokumen standar aja seperti akta, SK Kementerian Hukum dan HAM, NPWP perusahaan sama NIB, atau mau langsung sampai SKK, Sertifikat Kompetensi Kerja, dan SIUJK, Surat Izin Usaha Jasa Konstruksinya. Saran saya untuk pengurusan CVI-nya itu bertahap, karena satu, waktunya nggak bisa selesai dengan cepat. Yang kedua, membutuhkan biaya di awal yang cukup lumayan banyak. Atau kalau memang sudah ada proyeknya dan diminta mengurus itu semua dan biayanya ada, ya tinggal diurus langsung semuanya. Tapi tetap semua dimulai dari pendirian CV dulu, baru bisa mengurus UJK-nya. Nomor tiga, yaitu persyaratan yang harus disiapkan. Satu, biaya. Siapkan biayanya, jangan sampai pada saat membuat CV biayanya belum siap. Karena saya beberapa kali menemukan orang mendirikan CV itu hanya bayar DP-nya aja. Setelah dokumen selesai, belum bisa dilunasin, bahkan sampai berbulan-bulan. Yang kedua, siapkan nama perusahaan. Nama perusahaan untuk CV itu 2 suku kata masih bisa. Dengan catatan namanya unik. Kalau namanya umum, minimal 3 suku kata sampai 4 suku kata. Kalau perlu, siapkan 3 nama CV sekaligus. Jadi ada prioritas nama pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk pengecekannya juga bisa sekalian. Yang ketiga, siapkan dokumen seperti KTP Direktur, NPWP Direktur, KTP Komisaris, dan NPWP Komisaris. Yang keempat, siapkan domisili perusahaan. Domisili perusahaan ini cukup alamat lengkap aja. Untuk kantor itu bebas, mau sewa atau milik sendiri. Domisili hanya digunakan untuk alamat surat menyurat aja, itu juga biasanya. Yang kelima, menentukan modal perusahaan. Untuk modal, ini tergantung dari sikonnya ya. Karena ada beberapa notaris yang mencantumkan jumlah modal ini di dalam akta notaris, dan ada juga notaris yang tidak mencantumkan jumlah modal perusahaannya di dalam akta notaris. Jadi menentukan modal itu opsional. Tahapan yang keempat yaitu setelah dokumen perusahaan lengkap, kalian bisa langsung pergi ke notaris untuk mengurus dokumen pendirian CV kalian. Tapi kalau kalian sibuk, kalian bisa mempercayakan ke biro jasa. Selain itu juga untuk kepengurusan SKK dan SUJK, pengurusannya tidak bisa ke notaris.
Untuk SKK dan SIUJK mengurusnya langsung ke LSP, yaitu Lembaga Sertifikasi Profesi, dan ditandatangani langsung oleh Kementerian PUPR atau Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Oke, kiranya itu aja yang bisa saya informasikan. Kalau informasinya bermanfaat, silakan like dan share ke teman kalian yang membutuhkan. Jangan lupa subscribe untuk menambah pertemanan. Terima kasih telah menyimak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.